Halo, assalamualaikum. Nah, teman-teman, kali ini kita membahas tentang bibit anggur yang baru tanam. Jadi, biasanya ditemukan masalahnya yaitu bibit anggurnya stuck seperti ini ya, atau macet tumbuh. Nah, seperti ini. Ini sudah macet tumbuh ya. Nah, ini contoh yang pertama, tampak ya, bibitnya atau pohonnya tidak subur. Jadi seperti ini kondisinya. Ini ditanam di dalam pot. Ini contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, macet tumbuh atau pucuknya tidak ada ya. Seperti ini. Nah, padahal ini sudah saya berikan pupuk. Lengkap ya pupuknya, ada NPK, ada Abemik, dan macam-macam. Ada kompos, ada pupuk kandang, juga organik. Tapi hasilnya juga tidak bisa subur. Nah, analisa yang pertama atau penyebab yang utamanya, yang pertama yaitu, jadi bibit ini tidak dapat sinar matahari. Jadi apabila tidak mendapatkan sinar matahari, berapapun pupuk yang kita berikan, nanti pohon tidak bisa mengolahnya. Akibatnya pH media menjadi asam. Setelah pH media menjadi asam, malahan akan tambah macet tumbuhnya. Jadi penyebab utamanya yaitu yang pertama, kurangnya sinar matahari. Nah, yang pohon ini saya pindahkan ya dari tempat yang tidak dapat saya matahari ke sini untuk sekedar untuk membuat video. Jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau menemukan anggur yang baru ditanam nanti macetnya seperti ini, nah yang paling utama dipastikan yaitu harus dapat sinar matahari. Nah, penyebab yang kedua yaitu biasanya media jarang disiram atau kering. Jadi bibit anggur atau tanaman anggur yang baru ditanam butuh air yang cukup, jangan sampai kekeringan. Karena jika media kekurangan air atau pohon kekurangan air, maka untuk pertumbuhannya akan susah ya. Karena nutrisi susah akan diolah untuk diserap oleh tanaman. Nah, penyebab selanjutnya yaitu serangan hama thrips. Nah, nanti pucuknya juga bisa macet ya, tidak tumbuh. Jadi hama thrips ini biasanya menyedot nutrisi yang ada pada pucuk dengan ciri-ciri pucuknya mengecil, kering, dan mencoklat seperti kekeringan. Nah, itu biasanya serang hama thrips. Nah, apa solusinya? Nah, jadi ini adalah salah satu bibit yang sebelumnya juga stuck atau berhenti tumbuh. Tapi setelah saya lakukan langkah-langkah ini menjadi subur seperti ini ya. Nah, coba teman-teman lihat. Nah, seperti ini, subur ya. Nah, jadi ciri-ciri bibit tanaman anggur yang baru tanam atau pohon yang subur itu adalah seperti ini. Daunnya hijau mengkilat. Nah, tunas airnya aktif semua, tumbuh. Lalu pucuknya melengkung. Daunnya terasa berbentuk segar, daun barunya berbentuk segar. Nah, seperti ini adalah bibit yang atau pohon anggur yang sudah mulai subur. Apa syarat utamanya untuk memperbaiki bibit anggur yang stuck tadi? Yang pertama, harus dibawa ke tempat yang dapat sinar matahari dari pagi sampai sore. Nah, karena anggur butuh sinar matahari untuk menjadi subur. Untuk jamnya boleh ya, dari pagi sampai siang tidak masalah. Tapi usahakan minimalnya 5 jam. Dapat 5 jam sinar matahari untuk setiap hari. Nah, yang kedua, rutinlah disiram. Saya menyarankan untuk disiram pada pagi hari. Jadi pagi hari pohon ada persiapan untuk airnya ya. Apabila misalnya nanti siang terik, jadi ada cadangan air.
dan kurang saya sarankan untuk penyiraman sore hari. Apa masalahnya? Karena pada saat penyiraman sore hari, pada malam harinya pohon tidak berfotosintesis. Jadi nanti akibatnya daun akan lembab. Nah, inilah penyebab utama pohon anggur diserang jamur atau daunnya diserang jamur. Karena pada sore hari disiram, nanti malamnya tidak ada fotosintesis sehingga lingkungannya lembab. Lingkungannya lembab, maka daun akan tumbuh jamur. Nah, ini bisa jadi masalah ya. Bisa menjadi stuck jadi pohonnya. Oke, yang pertama harus dapat sinar matahari. Yang kedua cukup air. Nah, yang ketiga rutinlah diberikan pupuk. Nah, di saat seperti ini saya memberikan pupuknya sekali seminggu. Memberikan pupuk NPK 16 yang seimbang ya. Jadi pupuk itu dikocor ke media tanam. Ambil NPK, masukkan di dalam air, misalnya 3 liter air, 1 sendok makan, diaduk sampai larut dan dikocor sekali seminggu. Selanjutnya dengan pohon seperti ini, nah ini yang sering terjadi ya. Jadi teman-teman sering nafsu memberikan pupuk. Jadi bisa sekali 2 hari dikasih pupuk, sekali 3 hari dikasih pupuk. Nah, jangan, biarkan dulu pohonnya subur. Sabar dulu. Jadi pohon ini butuh waktu yang cocok ya. Jangan dipaksa. Jadi berikan dulu pupuknya sekali seminggu. Nah, nanti kan terlihat pertumbuhannya bagus. Kalau diberikan pupuk sekali 2 hari atau 3 hari, nah ujung-ujungnya nanti pohon stuck lagi. Karena kelebihan pupuk sama dengan orang atau manusia yang apabila udah kenyang, nanti dikasih lagi makan sampai kenyang. Nanti sakit perut, bisa fatal ya akibatnya. Jadi biarkan pupuk diberikan sekali seminggu. Pupuknya bisa kita berikan yaitu NPK 16 yang untuk pertumbuhannya, atau BMIC vegetatif, pupuk kompos atau pupuk kandang. Nah, berikan untuk tanaman. Kalau untuk pupuk kimianya bisa dikocor, BMIC bisa sama dengan dikocor, dan pupuk kompos atau pupuk kandang bisa berikan di atas topping. Nah itu akhirnya nanti pohonnya seperti ini subur. Nah, wajib sinar matahari. Yang paling penting itu sinar matahari dan air. Nah, nutrisi nanti nyusul ya. Jadi pohon anggur menjadi subur itu bukan tok selalu dari pupuk atau nutrisi. Hati-hati ya teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu bahwa sinar matahari adalah hal yang paling wajib untuk tanaman anggur. Selanjutnya itu air. Nah, yang tadi sinar matahari, lalu air, lalu pupuk. Nah, yang ketiga jaga tanaman. Yang keempat itu jaga tanaman dari hama penyakit. Jadi biasanya kalau subur seperti ini berarti tinggi nitrogen. Nah, biasanya akan mudah diserang oleh tanaman, oleh hama. Jadi hama menyukai tanaman yang tinggi nitrogen. Jadi teman-teman wajib ya rutin melakukan perawatan atau penyemprotan hama sekali seminggu. Misalnya dari trips atau dari kumbang atau ulat. Di sini saya memakai insektisida merek Demolis ya, sama Alika. Nah, Demolis itu untuk pencegah trip dan Alika untuk kutu putih. Nah, itu aja ya teman-teman. Dan untuk bibit saya sarankan hindari dari air hujan, karena walau bagaimanapun anggur itu tidak tahan dengan kelembaban yang tinggi. Jadi hindari dari air hujan, terutama saat bibit, karena kalau sudah kena jamur daun biasanya jadi stuck lagi. Nah, itu yang paling pentingnya ya. Nah, seperti ini taman bibit anggur yang subur ya. Jadi teman-teman bisa waktu 1 atau 2 bulan pertama teman-teman tuh suburkan dulu, banyakin daunnya. Nah, seperti ini nanti kan batang utamanya akan berbesar. Jadi fokus aja dulu ke kesuburan pada 1 atau 2 bulan pertama.
tidak usah pikir tentang pembuahan dulu ya. Oh ya, untuk media tanam, nah seperti ini harus gembur ya, karena anggur menyukai media tanam yang gembur. Ini saya bentuk media tanamnya dari campuran sekam bakar, sekam mentah, pupuk kohe kambing yang sudah matang, dan tanah subur. Saya aduk, nanti saya tambahkan dolomit atau TSP sesuai dengan medianya ya, diaduk. Bagusnya difermentasi dulu. Nah, setelah itu baru kita tanam. Jadi kalau tanam di pot, di bawah ini harus ada lubang drainase air ya, supaya setelah penyiraman nanti airnya bisa mengalir dan tidak mengendap, karena akar anggur tidak tahan pada air yang mengendap pada media tanam atau becek. Nah, seperti itu. Nah, ini ada trik yang paling cepat untuk mencegah atau memperbaiki pucuk anggur yang stuck. Caranya bagaimana? Nah, ini adalah anggur yang stuck sebelumnya ya, karena tempatnya teduh, tidak dapat sinar matahari. Nah, cara yang pertama yaitu saya potong. Potong sekitar 5 atau sampai 6 daun dari pucuk ke bawah, dan carilah mata tunas yang besar. Habis itu potong batangnya, sisakan 2 mata tunas, dan daun yang di depan mata tunas dibuang, dan akhirnya seperti ini. Nah, ini adalah anggur yang sudah 3 hari saya potong ya. Nah, coba teman-teman lihat, ini mata tunasnya sudah mulai membengkak. Nah, nanti ini akan menjadi tunas baru yang subur. Jadi setelah dipotong, jangan lupa pohon harus dibawa ke tempat yang dapat sinar matahari yang banyak, usahakan dari pagi sampai sore, dan rutin diberikan air, lalu pupuk. Nah, setelah nanti tumbuh pucuk, berikan pupuk NPK 16 supaya daya dorong dari vegetatifnya kuat. Nah, ini contohnya ya, sebelumnya saya berikan NPK, jadi setiap rutin saya berikan NPK, tapi pohonnya tidak dapat sinar matahari, ya ujung-ujungnya seperti ini. Kelihatan kan? Medianya memadat karena pupuknya sudah menumpuk, karena tidak terserap oleh tanaman. Nah, ini ada bekas-bekas NPK-nya ya, warna biru. Nanti kita update ya, bagaimana hasilnya. Dan ini juga, nah, saya berikan contoh simpel ya. Nah, seperti ini. Ini pucuknya stuck. Nah, kita cari mana. Nah, ini terlihat, ini mata tunasnya. Kita potong. Nah, nanti kita biarkan mata tunas ini tumbuh. Oke, nanti kita lihat gimana hasilnya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat, dan tunggu video selanjutnya untuk update perkembangan bibit tanaman anggur. Terima kasih dan wassalamualaikum.